Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ketemu lagi dengan kita, dengan channel YouTube kita. Hari ini kita mau bahas karbu, Mas. Karbu, cara mengatasi karbu yang keiritan, Mas. Ini karbu L2 Super ini, Mas, original. Ini keiritan, Mas. Tandanya keiritan tuh kayak gimana? Itu yang gimana ya? Tanda yang enak kita ketahui lah, Mas. Itu kalau motor dihidupin, yang pertama ngecok, Mas. Kalau dia posisi dingin itu ya ngecok. Yang kedua, dia kalau digas itu gasnya nggak langsung habis, Mas. Digas tuh kayak ada buntutnya, gitu, Mas. Ada belakangnya nggak langsung habis, Mas. Kalau yang habis kan belakangnya digas langsung habis, Mas. Ini nah, ini yang setelannya irit, Mas. Nanti tak hidupin kayak gimana suaranya. Nah, terus ini nanti mau kita gimana ya? Mau kita cara ngatasinya, Mas. Cara benerin karburator yang keiritan. Biasanya kalau model beli baru apa itu karbu IMA apa gimana, kalau dipasang itu biasanya keiritan, Mas. Apalagi kalau bloknya sudah diporting itu biasanya butuh konsumsi bahan bakar yang banyak, Mas. Cuman juga kayak gini, setiap motor setelannya karbu itu beda-beda, jadi nggak sama. Jadi ada yang panel setel di sini enak, kadang di motor lain bisa dia keborosan, juga bisa dia keiritan, Mas. Ini yang saya rasa ini keiritan, Mas. Kalau dia keiritan juga potensi ngejim dia, Mas. Nah, itu kan kalau digas kayak ada buntut-buntutnya, Mas. Kayak suaranya nggak langsung habis, Mas. Nah, kan kayak ada buntut-buntutnya gitu, Mas. Itu kalau menurut saya itu keiritan, Mas. Dia berpotensi bisa ngejim sebab konsumsi ngejim lah, Mas. Pistonnya macet, apalagi dia bensinnya itu sudah campur. Jadi cara ngatasinya gimana? Nah, kan, Mas, ya, terdengar ya kayak ada buntut-buntutnya gitu. Ini mau kita atasi, Mas. Oke, Mas, kita buka karbunya, Mas. Ini enggak kita baut-baut, Mas, cuman untuk ngetes aja, Mas. Kalau karbu asli punya saya pakai racking nih, Mas. Kita buka dulu ininya, Mas. Bensinnya kotor, Mas. Nah, yang bagian ini, Mas, yang kita lepas ini. Nih, samping ini kan ada ini pilojet. Namanya pilojet ini, Mas. Kita buka dulu. Nah, ini, Mas. Ini intinya kayak gini, Mas. Lubang bagian dalam ini itu kekecilan. Jadi yang nyedot minyaknya itu kurang besar. Cara besarinya gimana, Mas? Ini gini, Mas. Ntar ya, Mas, tak cari alatnya tadi mana tadi.
Sampeyan cari bekas seling kopling mas, seling kopling itu yang seling kopling kayak gini. Itu gini mas, kalau biasanya itu kalau dia itu masih original belum di ini nggak masuk mas. Ininya di sini nggak masuk dia. Seret dia mas, kalau dia itu nggak masuk. Jadi ini kita paksa terus kayak gini mas, kita paksa terus kayak gini supaya dia masuk mas. Terus kita paksa supaya dia masuk ke sini mas, sebab lubangnya kecil dia mas. Terus kalau ini nah sudah agak masuk ini mas, nah sudah keluar ini mas. Nah itu kalau sudah masuk kayak gini, kita gimana mas ya, kita besarinnya kayak gini mas, kita torak tarik kayak gini mas. Nah kayak gini ya mas ya, kita tarik keluar masuk terus mas. Nah kalau kita terasa itu sudah masuk, biasanya gini mas, jangan langsung besar mas. Pokoknya kalau kira-kira ini sudah masuk, ininya sudah masuk, itu sudah dulu. Sebab kayak gini, takutnya nanti kebesaran mas. Kalau dia kebesaran kelewat basah, kelewat boros nanti bensinnya. Jadi ya kalau kita kerasa itu sudah pas, masnya sudah masuk di sini, baru kita mas, baru kita pasang. Kalau sudah masuk mas ya, kalau sudah masuk gitu ya, kalau sudah masuk sininya dimasuk di sini mas, pokoknya pakai seling kopling mas. Kalau ini sudah masuk di sini, nah stop dulu, kita pasang dulu. Nanti kalau berasa itu masih kurang, kita lepas lagi, kita besarin lagi. Sebab kalau dia itu kebesaran susah mas kalau ngecilinnya lagi. Kalau dia kurang besar enak kita masukin lagi. Oke mas ya, ini mas kunci pertamanya. Kunci pertama ini, yang kedua ini jarum skep mas. Nah ini aja mas, gak usah dilepas itu jarum skep. Kan ada jarum skep ini mas, di sini di skepnya ini maupun. Nah itu kita lihat mas, ini kan ada 5 titik 5. Ini ditaruh tadi tempatnya di mana? Kalau dia itu ini mas, kalau dia irit itu di bagian atas sendiri sana. Kalau mau boros diturunin ke sini ya mas ya. Kalau dia boros turun ke sini, kalau dia irit naik ke sana. Jadi ini ditaruh di tengah-tengah apa nomor 2 mas. Banyak nomor 2 aja sudah cukup kalau ini sudah dibesarin. Itu oke ya mas ya. Ini juga dicek, dilihat nomor berapa. Kalau enggak nomor 2 dari atas, tengah-tengah mas. Oke mas ya. Ini mau kita coba lagi, kita pasang mas. Ini mau kita pasang mas. Ya kalau dia itu enggak keiritan, itu digas langsung habis mas, weng habis. Jadi gimana ya, enak gitu loh mas. Kalau digas itu ada buntut-buntutnya, itu potensi ngejim itu banyak, pistonnya macet itu. Sebab apalagi minyaknya campur, sebab minyak campur itu masuknya lewat situ semua, maksudnya lewat pilojet itu tadi, antara minyak campuran tadi sama anu kan sedot situ. Beda kalau dia oli samping lewatnya kan di sini. Ini ada selang oli sampingnya itu mas. Makanya itu lebih gimana ya, lebih mudah ngejem kalau dia itu olinya campur, langsung campur di bensin, nggak pakai pompa oli. Kita pasang dulu mas ya.
Ini juga seandainya Mas yang anu di baut 2 samping sini sampai sini juga bisa Mas. Maksudnya mau ngetes pas apa enggaknya. Kalau nanti sudah pas baru dipasang semua juga bisa Mas. Di baut 2 juga bisa langsung. Nah terus gini Mas, kalau motornya Mas L2G ya nanti apa L2 Super apa ya L2G dipasangi L2G dipasangi karbu L2 Super. Itu kan kalau L2 Super, kalau karbu L2 Super cirinya ada tempat ini. Terus ada tempat oli sampingnya. Nah itu kalau motornya sampan L2G dimasuki karbu L2 Super, ini bagian ini kalau dia pompa olinya masih masuk di tempat pompa oli kan di dalam bagian dalam sini Mas. Kalau L2G ini bagian karburator yang tempat oli itu ditutup Mas. Basing pakai apa? Pakai dimasuki lidi juga jadi, apa dipotongin ini sedikit terus dikasih plastik dimasuk itu. Sepenting yang ini ditutup Mas. Sebab dia kalau nggak ditutup itu gasnya nggak boleh setel lambat. Sebabnya ini bocor, ya sebutnya bocor lah Mas ya. Jadi nggak bisa nganu dia. Jadi ini harus ditutup kalau motornya sampean L2G. Apa pas anunya dicampur ininya enggak dimasuki baru Mas ini ditutup Mas ya. Kalau sampan besinya campur ya Mas, bagian ini ditutup Mas, jangan sampai ngobos dia Mas. Oke Mas, tak cek dulu Mas, ini bensinnya belum dibuka Mas, sudah jadi apa belum. Pokoknya intinya itu tadi Mas, pilojet itu tadi dibesarin Mas, pakai seling kopling. Caranya tadi ya kayak gitu. Nah terus ini Mas, ini setelan angin ini kalau sampean pengen setelannya basah itu dimasukin ke sana, kalau setelan kering dikeluarin itu Mas. Jadi cara nyetelnya itu kayak gini, motornya di setengah gas ini dimasukin dulu Mas, nanti tak praktekin Mas. Kayaknya sudah Mas. Kan kayak nggak ada buntut-buntut, jadi digas langsung habis Mas. Nah cara ngatasi nyetel anginnya kayak gini Mas, ini digas sedikit, ini dimasukin Mas, agak digas, ini dikeluarin Mas. Nanti suaranya dia rubah sendiri Mas, kayak betarin sendiri. Nah itu Mas ya, pokoknya pilojet tadi Mas, nanti ada saya yang pilojet.
Ini mas, yang namanya pilojet tuh ini mas, yang ada di dalam karbu itu tadi ya. Nah gini juga mas, kalau seandainya biasanya ini mas, kalau karbu gimana ya, karbu L2 itu kalau untuk konsumsi bahan bakar yang agak boros, memang kayak ada telat dia mas. Diomong agak telatnya kayak gini mas, kalau digas ngengong itu kadang bisa jadi minyaknya kurang banyak, bisa jadi memang karbu itu soak. Itu bisa jadi gini mas, sampean coba ini kan ini pilojet mas yang dipasang di sini mas. Itu biasanya untuk mengatasi, biasanya kalau ininya kok gimana mas ya, kalau dia itu biasanya yang kurang itu biasa kadang di porting itu, jadi konsumsinya memang karbu L2 super ini kurang besar mas. Makanya cara ngatasinya ini dipasang, nah dipasang pilojet untuk gimana ya, mengatur angin nanunya mas. Nah ini pilojet mas, nah pilojet dipasang di sini, dideratkan paksa mas. Nah bisa mas, nah nggak lepas dia mas gitu. Kalau terasa dia itu kayak nelat, sampean lihat, sampean cek minyaknya itu sudah banyak tapi kok masih nelat, itu kan potensi karbu itu memang gimana ya mas ya, kayak soak lah intinya mas. Kalau masih dipasang ini masih nelat, berarti memang bisa jadi yang tadi dibesarin itu yang sampean ngerasa sudah basah, sudah setelannya sudah pas lah, pilojet tadi sudah pas, itu sudah masuk kayak gini sudah, tapi rasanya kok masih nelat. Coba aja dipasang pilojet di sini mas ya, kalau kerasa masih nelat. Kalau enggak usah mas gitu. Pokoknya ini mas ya, nah itu pokoknya kalau masuk itu, kalau dia masih ori seret dia mas masukinya, terus dimasukin, sudah masuk ke di naik turun kayak gini mas, coba digesek mas. Nah naik kayak gini, kalau kerasa itu sudah pas, jangan langsung banyak mas, takutnya nanti kebesaran, sampean bingung nggak punya ininya, bensinnya agak boros dia. Oke mas ya, gitu aja ya mas cara ngatasi karbu yang keiritan. Sumbernya di sini mas. Oke, kalau ini sampean besarin insya Allah jadi mas. Cirinya tadi itu ada buntut-buntutnya mas, dikasih terus harus dicok terus kayak gitu mau manasinya. Biasanya kalau karbu dia itu setelan pas, dicok sekali sudah langsung jalan bisa. Kadang kalau lewat kiritan tuh sama jalan aja ditarik coknya, itu saking iritnya mas. Ya namanya L2 lo keiritan yang ngejim nanti mas. Oke mas, itu aja ya, mungkin bisa bantu saya dengan subscribe mas, mungkin bisa buat semangat buat saya upload selalu. Semoga video saya itu berguna bagi teman-teman. Oke gitu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.